Shalom, hari ini saya ingin bagikan saudaraku, judul khotbah saya berjudul bertindak sesuai dengan iman Anda. Ya, bertindak sesuai dengan iman Anda. Nah, saya mau ambil saudara satu bacaan dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai 5 aja dulu saudara. Ini ada satu kisah tentang 4 orang sahabat saudaraku, 4 orang yang punya sahabatnya lumpuh. Nah, kita akan baca saudara, kita akan baca sama-sama ayat yang pertama. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 5 saja kita akan baca. 1, 2, 3. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ayat yang kedua, kita baca yang keras. 1, 2, 3. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ayat yang ketiga, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Perhatikan ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Coba kita akan lihat, baca lagi saudari ayat 5 ya. Markus 2 ayat 5 kita baca 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saya mau garis bawahi kata ketika Yesus melihat iman mereka. Iman siapa yang dilihat Yesus? Ya 5 orang ini. Tapi khususnya adalah 4 orang yang mengangkat. Saudara, ini apa artinya? Ini saya berpikir dari ayat ini, saya renung, saudaraku yang spiritus. Ya kan? Lalu timbul pertanyaan, apakah kita memiliki iman? Ya, pertanyaan saya nih, ya kan, pada kita semua adalah gini. Apakah kita memiliki iman yang bisa dilihat oleh Tuhan? Saudara, jujur kita tuh gak bisa lihat iman kita gak bisa ngukur iman kita saudaraku. Tetapi kita bisa melihat kasih Tuhan kepada kita. Nah, Tuhan yang lihat iman kita. Nah, sekarang saudaraku Yesus, ya kan? Apakah kita memiliki bisa? Tapi kita bisa tunjukin saudaraku iman kita. Tuhan bisa lihat iman kita. Ini lewat dari apa? Ini yang kita mau bahas. Ya. Jadi di dalam ayat, ya kan? Apakah kita melakukan sesuatu yang luar biasa untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita percaya kepada Dia? Kisah daripada 4 sahabat ini yang bawa orang lumpuh, saudaraku yang spiritus, ini tuh benar-benar membuat Yesus tuh cukup terheran, cukup terkejut dan tersentuh hatinya, menarik perhatian Yesus. Kenapa saudaraku? Di sini ada usaha yang begitu kuat, yang begitu gigih dari 4 orang ini untuk membawa 1 orang sahabatnya yang lumpuh kepada Yesus. Si 4 sahabat ini saudara berpikir, dia punya keyakinan yang kuat. Kalau sahabat saya yang lumpuh ini, ya kan, saya perhadapkan ke Tuhan, saya dekatkan ke Tuhan, maka dia yang sakit akan disembuhkan. Tapi masalahnya ada halangan. Nggak bisa, pintu juga udah penuh dengan orang. Saudaraku, apa yang dia buat? Kepikiran nggak? Dia nggak balik, udahlah baliklah, pulanglah. Buat apa? Nggak bisa ketemu lah pasti. Dia tidak menyerah saudaraku. Ya kan saudara, salah satu atau dua-duanya naik ke atas. Atapnya dibongkar, lalu turunkan. Pasti Yesus. Pada waktu pas turun, Alkitab bilang di dalam ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi saudara, Yesus tuh lihat iman kapan? Pada waktu dia lihat adanya satu tindakan
dari pihak kita. Pada waktu ya saudara, jadi kesimpulannya gini. Kita udah bahas, saya udah bahas kemarin juga kita bahas itu. Ya, tidak cukup cuman berdoa dan bertanya sama Tuhan. Tidak cukup cuma percaya kepada Tuhan. Kita harus naik ke level yang baru. Kita harus tambahkan doa kita. Kita harus tambahkan percaya kita. Dengan apa saudara? Dengan tindakan yang sesuai dengan iman kita. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Ya, seperti orang lumpuh ini dan para sahabatnya. Sekali lagi saya bilang, mereka melakukan sesuatu. Bertindak sesuai dengan apa? Iman mereka, keyakinan mereka. Yakin. Saudaraku, ketika Tuhan memandang orang lumpuh itu, saudara, dia berkata apa? Di dalam Markus 2 ayat 11. Markus 2 ayat 11 katakan begini saudara. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ketika Tuhan bisa lihat iman daripada kita, saudaraku, apa yang terjadi? Maka saudara akan mengalami, ya kan saudara, hal-hal yang ajaib, mujizat terjadi dalam hidup saudara. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Nah, semuanya itu dimulai ketika kelima orang ini, saudara, melakukan sesuatu yang mengejutkan. Sekali lagi saya bilang, bawa orang lumpuh, bongkar ratap, turunkan orang lumpuh itu, lalu Tuhan melihat iman mereka. Saudara, kayaknya Alkitab nggak catat lagi mujizat selain ini aja. Padahal orang banyak semuanya. Orang banyak itu saya juga yakin mereka juga membutuhkan pertolongan Tuhan. Tapi Alkitab tidak catat selain daripada orang lumpuh itu yang ditolong Tuhan. Apa perbedaannya? Karena Tuhan tidak melihat. Ya kan saudara? Tidak melihat iman di antara mereka. Tuhan mencari orang-orang yang memiliki iman yang bisa dilihat saudara. Bukan hanya iman yang hanya dapat didengarnya. Bukan cuma iman yang hanya percaya. Melainkan iman yang dapat dilihat Tuhan. Yaitu iman dalam perbuatan. Pesannya ini sederhana banget saudaraku yang kasih Kristus. Ya, saya ingat satu cerita, satu kesaksian saudara dari seseorang, saudara, seorang hamba Tuhan. Dia cerita begini, waktu adiknya berusia 3 tahun, adik ceweknya, saudaraku yang Kristus, dia tuh adiknya ini ingin ikut pergi ke kantor bersama dengan ayahnya, yang adalah seorang pendeta juga, ya kan? Dia dengar ayahnya ini mau pergi ke kantor, ya kan, ke gereja. Jadi adiknya yang cewek yang umur 3 tahun ini, dia bilang sama ayahnya, aku mau ikut anak kecil. Lalu ayahnya yang pendeta ini berkata, nak, ya kan, hari ini ayah tuh gak bisa ajak kamu untuk pergi ke kantor sama-sama. Karena sepanjang hari ini ada banyak pertemuan, kegiatan dan lain sebagainya. Besok aja atau minggu depan, ya kamu ikut. Saudaraku yang Yesus gak bisa. Tetapi yang anak kecil ini saudaraku yang Yesus tetap ngotot mau ikut. Dia tidak menginginkan jawaban atau kata tidak dari ayahnya. Saudara, dia tidak ingin pergi besok atau minggu depan. Dia mau ikut hari ini juga. Saudara, dia gak peduli apa kata ayahnya bilang besok. Saudara, pada waktu dia bilang, aku mau ikut. Ayahnya bilang, enggak bisa nak, besok atau minggu depan. Tahu gak anak ini saudara, dia pergi ke kamar, dia pakai baju, dia mandi, dia ganti baju. Saudara, dia pakai sepatu. Saudaraku, saudara. Coba mungkin saudara pikir bahwa dia tidak dengar. Mungkin kita pikir, bapaknya bilang tidak, tapi dia tetap masuk kamar, dia ganti baju, saudara. Ya kan? Dia gak pernah berpikir kalau bapaknya bilang tidak, itu artinya tidak. Dia bisa menarik hati bapaknya.
Setelah berpakaian, dia dengar pintu garasi mau dibuka. Dia lihat saudaraku buka, dia langsung masuk ke garasi. Dan bapaknya siap untuk mau masuk mobil. Dia lihat anaknya sudah siap dengan pakaian, dengan bersepatu. Saudaraku Yesus Kristus. Lalu apa yang terjadi? Hati ayahnya melunak. Dia tidak bisa mengatakan tidak sama anak kecil ini, karena udah siap pergi. Saudara bisa ngikuti saya di sini. Dia bilang, yuk nak, ikut sama ayah. Ya kan? Ayo ikut. Akhirnya anak itu bisa ikut. Jadi saudaraku yang Yesus, apa yang membuat ayahnya bisa berubah? Tadi bilang tidak, sekarang bilang boleh. Apa saudara? Karena ayahnya melihat apa? Iman di anak kecil ini. Lihat imannya apa saudaraku? Ketika ayahnya melihat bagaimana kesungguhan anaknya yang kecil ini mau pergi. Ayahnya lihat ketetapan hatinya yang begitu kuat. Kesungguhan dia mempersiapkan dirinya untuk pergi. Sehingga membuat apa? Hati ayahnya tersentuh. Dia ubah pikirannya. Lalu dia izinkan anaknya yang kecil ini ikut saudara. Ini yang buat. Saya bisa bayangin kalau bapaknya bilang tidak. Kalau anak ini masih pakai baju tidur, masih belum mandi, belum siap. Tapi tetap ngerengek, tidak. Gak buat apa-apa, gak ngapa-ngapain. Coba ngomong mau ikut. Saya yakin biar nangis gimana tetap bapaknya pergi. Tapi karena anaknya melakukan satu tindakan. Yang dimana bapaknya bisa melihat iman di anak ini. Makanya bapaknya bisa mengubah pikiran. Saudara bisa dapetin gak poinnya di sini? Katakan amin saudaraku. Di Alkitab ada 10 orang kusta. 10 orang kusta yang berjumpa Yesus pada waktu Yesus ada di Samaria. 10 orang kusta ini meminta Yesus untuk apa saudara? Minta belas kasihan Tuhan supaya mereka disembuhkan. Apa yang Yesus perintah kepada 10 orang kusta ini saudaraku? Sekarang kamu pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Alkitab katakan sementara mereka berjalan. Alkitab katakan apa saudaraku? Maka mereka semuanya disembuhkan. Tuhan bilang pergi perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Alkitab bilang sementara mereka pergi. Sementara mereka melakukan perintah firman Tuhan. Pada saat itu mereka menjadi apa? Menjadi sembuh. Saudaraku yang Kristus, saya percaya saudaraku. Ya kan? Pada waktu mereka lakukan pergi itu. Mereka bisa aja kan ngomong. Berbantahan, cerita mana mungkin ini. Kan gak boleh memperlihatkan diri kepada imam. Apalagi belum sembuh. Sembuh dulu dong baru bisa lihat. Tapi lihat saudara. Ketika seseorang menunjukkan imannya lewat perbuatan. Maka Tuhan akan bekerja melakukan mujizat dalam kehidupannya. Yang percaya katakan amin saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu begini. Ada banyak saya lihat ya teman-teman. Orang percaya, hamba Tuhan. Saya melihat mereka tuh imannya kuat. Doa puasanya kuat. Doanya jam-jaman. Saudara setia dan lain sebagainya. Tapi saya melihat kenapa kok gak ngalami yang namanya saudaraku. Perbaikan, ngalami terobosan. Gak mengalami hal yang seharusnya bisa lebih daripada itu. Saya nangkepnya saudara. Ada bagian yang mereka lewatkan. Yaitu apa saudara? Mereka tidak mau bertindak sesuai dengan iman mereka. Boleh saya saksikan supaya lebih jelas saudara. Hari ini poinnya singkat saja saudaraku. Ya kan? Tuhan mau kita tunjukin iman kita kepada dia. Nanti selanjutnya dia akan selesaikan dengan caranya yang sempurna. Katakan amin saudara. Bertahun-tahun yang lalu saudara. Saya sudah pernah saksikan di sini. Saudaraku yang Yesus, ya kan? Kami ini gereja masih kecil. Kami itu beribadah, menyewa satu ruangan kecil di satu hotel di kota Palembang. Dengan kita menyewa ini hotel ini, tanda kutip, saudaraku, ya karena keadaan di sana pada waktu itu hotel itu begitu ramai, sehingga banyak orang ruangan itu pun harus kita dipakai untuk entah pesta, pernikahan, pesta apa dan akhirnya kami beberapa kali sempat
kesulitan tuh beribadah. Kita harus cari tempat ibadah yang lain dan sangat sulit tuh cari. Satu hari saudaraku, ini Tuhan tuh seperti kayak mendorong kita, memberikan buka pikiran. Kalau bahasa rohaninya tuh, Tuhan suruh saya cari tanah, bangun gedung gereja. Tapi saudara tahu nggak, keadaan uang gereja pada saat itu sangat minim. Singkat kata saudaraku, akhirnya kami rembuk, kami runding, kami ambil keputusan cari tanah untuk kita bangun gereja. Akhirnya dapat tanah saudara, yaitu di kompleks perumahan Musi Palem Indah Palembang. Akhirnya saudara kami beli tanah 1414 meter persegi di kompleks perumahan Musi Palem Indah, yaitu yang sekarang ini 1414. Saudara di situ. Tapi uang saudara yang kita punya cuma 12 juta rupiah. Harga tanah per meternya itu kurang lebih 300 juta rupiah. 300 juta. Jadi kita butuh uang itu ratusan juta rupiah. Sangat besar sekali. Kami tidak ada uang pada waktu. Tapi Tuhan bilang bertindak sesuai dengan iman kamu. Lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Selebihnya ya kan nanti Tuhan akan lakukan. Lalu saudara kita nego dengan pemilik. Singkat kata kita kasih panjer. Berjalannya waktu saudara, tiba-tiba apa? Kita kerjakan apa yang bagian. Akhirnya tanah bisa dibayar lunas. Kita bisa bangun sesuai dengan waktu Tuhan yang sempurna. Akhirnya gedung gereja bisa selesai. Bertahun-tahun kemudian saudara Kristus, Tuhan bilang, ya kan saudara, kayaknya udah terbangun gereja. Kapasitas 1.300 tempat duduk saudaraku. Sedangkan jemaatnya 300 orang. Nah gimana caranya memenuhinya ini? Kita doa dan kita tanya. Lalu Tuhan berikan kita pengertian. Kamu bikin yang namanya apa? Doa pengurapan tiap Selasa. Saudaraku Yesus Kristus. Lalu kami buat doa pengurapan. Mulai daripada 30 orang. Saudaraku, dari situlah Tuhan mulai menambahkan jumlah jiwa-jiwa. Banyak orang sakit disembuhkan. Banyak orang-orang yang terikat dilepaskan dari kuasa gelap. Akhirnya gereja mengalami penuaian. Jumlah kursi akhirnya Tuhan tambahkan. Penuaian mulai terjadi saudaraku. Lalu mulai dapat pesan saudaraku Yesus Kristus dari gembala pembina kami. Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo. Pada waktu itu kami dengar. Yaitu apa? Tanpa menara doa tidak ada penuaian. Tanpa menara doa tidak ada penuaian. Saudaraku yang Yesus Kristus, kami tangkap pesan ini saudaraku. Saya pada waktu itu saudara sudah mengambil keputusan untuk jadi full timer. Jadi setiap hari setiap jam 10 sampai jam 12 siang, setiap hari kami masuk menara. Tiap hari saudaraku. Dari sejak tahun kurang lebih tahun 2000 kalau nggak salah itu saudaraku. Ya tahun 2000. Tahun 2000. Sampai tiap hari. Sampai tiap hari kami. Rupanya menara doa ini benar. Inilah tempat saudaraku penuaian jiwa yang terjadi. Kalau hari Selasa menara doanya tidak hanya jam 10. Kami mulai dari jam 6 pagi sampai jam 8. Lalu kami istirahat. Lalu jam 10 sampai jam 12. Lalu sorenya doa pengurapan. Saudara. Dan itu juga doa pengurapan kita anggap sebagai menara doa. Jadi gereja terus doa. Kita melihat bagaimana wajah kota Palembang itu diubahkan. Kami melihat gereja mengalami tuaian jiwa yang begitu besar. Sehingga Tuhan bilang, tambahkan beli lagi tanah. Belikan lagi tanah, bangun. Beli lagi tanah, bangun. Dan kami melihat bagaimana tangan Tuhan. Ratusan ribuan orang bisa diselamatkan, dibaptis. Tuhan suruh lagi kami saudaraku. Ya kan, coba kamu beri makan buat orang miskin. Kami bikin ibadah misi. Mulai dari 300 orang. Di situ kita buat apa saudaraku Yesus Kristus. Mereka kita undang. Kita siapin angkot, kita jemput, ya kan saudara. Kita layani mereka, atekol terus, doakan yang sakit. Mereka ngalami kesembuhan, yang tuli dengar, yang yang stroke lumpuh itu jalan. Banyak sekali kesembuhan-sembuhan di ibadah misi saudara. Ibadah misi, ibadah untuk orang-orang yang sangat prasejahtera. Pulang mereka bawa sembako saudara, bawa sembako pulang. Kami mulai dari 300 orang. Akhirnya saudara berkembang berlipat ganda. Ribuan orang dibaptis Islam. Rata-rata dari mereka adalah orang-orang yang belum percaya
para penyembah-penyembah berhala saudaraku. Dan saya melihat seringkali Tuhan yang bilang, apa yang ada? Tapi untuk memulainya adalah apa? Saudaraku, ada satu pertanyaan di sini. Kalau kita beri makan buat orang, kasih sembako, ini duitnya dari mana? Bagaimana? Seringkali Tuhan yang bilang, kau mulai dulu dengan duit kamu. Mulai dulu dengan duit kamu. Jadi ketika kita perlihatkan iman kita, Tuhan bisa melihat iman kita, tindakan iman kita. Maka selanjutnya Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin saudara. Nah hari ini saudaraku, ya kan, saya ingin bagikan kepada saudara. Bisakah Tuhan melihat iman kita? Bisakah Tuhan melihat iman kita? Tidak cukup, sekali lagi saya bilang, hanya berdoa. Tidak cukup hanya percaya. Berdoa harus, percaya harus. Tapi kita harus menambahkan doa kita, percaya kita dengan melakukan sesuatu berdasarkan iman kita. Karena Alkitab katakan begini, jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Katakan amin. Saya dengar saudara satu kesaksian. Saudara, ini kesaksian saya dari seorang hamba Tuhan. Dia bilang, saya punya teman dulu, hamba Tuhan masih muda. Dia tuh kayaknya didorong ingin bikin ibadah KKR sendiri. Ya sama teman-temannya lah, berapa orang pemain musik. Dia sendiri, ada soundman, saudaraku. Dia bilang ibadah jam 7 malam diadakan. Saudara, udah harinya, sampai pada harinya jam 7. Saudara, dia tunggu. Dia sudah datang dari jam 5. Dia tunggu orang. Jam 5 belum ada yang datang. Jam 6 belum ada yang datang. 6.45 gak ada yang datang. Sampai jam 7 teng. Kursi yang dia siapkan ratusan kursi saudaraku. Gak ada satu orang pun yang datang. Dia bilang gak ada yang datang. Tapi dia bilang, dia didorong. Sekalipun gak ada yang datang, aku tetap khotbah. Saudaraku, ini kisah nyata. Saudaraku, dia khotbah dengan berapi-api. Ditutup dengan khotbah. Pada akhir khotbah dia bilang gitu. Dia atekol, siapa yang mau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi? Siapa yang mau diselamatkan? Siapa yang mau bertobat? Dia cerita segala macam. Ayo maju ke depan. Kan gak ada orang. Saudara tahu gak? Ini kesaksian nyata. Tiba-tiba saudara pada waktu dia bilang, mari maju. Kan pasti gak ada orang kok, kursi kosong. Tiba-tiba pintu saudara yang tertutup itu terbuka. Seorang cleaning service. Dia maju, udah tua. Ya saudara, terima Yesus. Karena lihat cleaning service tua ini mau terima Yesus saudara. Lalu soundman yang jaga alat yang di belakang maju ke depan. 2 orang. Selesai ibadah, dia tanya, dia seneng kan? Kenapa kamu maju terima Yesus? Aku dengerin khotbah kamu, begitu semangatnya. Kamu tantang terima Yesus. Saya tahu gak ada orang yang maju. Biarlah aku maju aja. Aku tersentuh karena kesungguhan hatimu. Gak ada yang maju, udah saya yang maju. Rupanya waktu saya maju, itu soundman bertobat. Sebenarnya dia sudah terima Yesus. Tapi rupanya soundman diselamatkan. Saudara tahu, anak muda ini, dia cerita, bertahun-tahun kemudian, dia punya gereja dengan jumlah jemaat ribuan. Dia sudah keliling kota demi kota. Saudara, itu dimulai dari apa? Tuhan mau lihat iman kita. Iman tuh dilihat lewat apa? Perbuatan. Ketika Yesus, saudaraku, merasakan ada satu kuasa yang keluar dari badannya. Saya bilang, siapa yang nyentuh jubah saya? Semua dia bilang, ini orang gitu banyak loh. Siapa yang menyentuh? Semua juga nyentuh badan. Enggak ada satu orang yang nyentuh. Tiba-tiba seorang perempuan. Dia bilang, dengan ketakutan, dengan hati tulus dia cerita. Aku yang sentuh. Aku mengalami pendarahan 12 tahun. Waktu aku sentuh, aku berkata asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Aku sentuh ujung jubah kamu, itu keluar dan aku disembuhkan. Apa perkataan Yesus? Imanmu telah menyelamatkan kamu. Yesus lihat iman dia. Lalu apa yang terjadi saudara?
Tuhan berkata, pergilah dengan selamat. Ya kan? Sembuhlah dari penyakitmu. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, hari ini banyak orang tuh nunggu waktu Tuhan, tapi gak buat apa-apa. Waktu nyanyi lagu waktu Tuhan itu ngetop banget sekarang. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, Tuhan maunya gini, berdoa, percaya, nunggu, tapi bukan berarti kita pasif. Saudara bisa mengerti nih, katakan amin. Nah, tindakan iman kita mungkin tidak harus sesuatu yang besar lah. Wah, harus begini, begitu dan lain sebagainya. Coba ketika saudara bekerja, coba saudara lakukan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Itu adalah tindakan iman. Itulah iman dalam perbuatan. Saudara bangun pagi, saudaraku, saudara bisa waktu terbangun, saudara mungkin pikiran pertama, perkataan pertama, cetusan hati yang pertama adalah apa? Terima kasih Tuhan, Kau beri saya nafas hidup yang baru. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan. Itu pun Tuhan bisa lihat, itu adalah tindakan iman yang dapat Tuhan lihat. Katakan amin. Nah, ibu bapak saudara Kristus, sikap hati kita terhadap milik Tuhan merupakan tindakan iman yang bisa dilihat oleh Tuhan. Sikap kita, sikap hati kita terhadap milik Tuhan merupakan tindakan iman yang bisa dilihat oleh Tuhan. 3 hal ini saudara yang menjadi milik Tuhan. Ketika saudara tidak sentuh, kita tidak sentuh, gak ambil, dengar baik saudaraku, inilah yang akan menyenangkan hati Tuhan. Saya yakin apapun yang kau doakan, apapun yang saudara lakukan, kalau 3 hal milik Tuhan ini kita tidak ambil, kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita. Kita sudah belajar, saudaraku. Apa itu, saudara? Milik Tuhan. Yang pertama adalah apa? Pujian dan kemuliaan. Itu milik Tuhan. Wahyu 4 ayat 11 katakan begini. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat, kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara mau Tuhan lihat iman saudara? Mau enggak? Ketika Tuhan bisa lihat iman saudara, perhatikan, keajaiban, mukjizat itu akan terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Ketika Tuhan melihat iman mereka, Tuhan berkata apa? Dosamu sudah diampuni. Sekarang bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itu setelah Tuhan lihat iman mereka. Ketika Tuhan lihat iman perempuan ini, Tuhan berkata apa? Yang kata, iman mau menyelamatkan engkau. Sekarang ketika saudara, Tuhan lihat iman saudara. Gimana Pak? Saya coba boleh buat tindakan. 3 tindakan ini. Pujian. Ketika saudara naikkan pujian penyembahan. Ketika saudara suka sekali lihat banyak orang memuji-muji Tuhan, meninggi-ninggikan Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan, saudara hatinya senang. Tuhan lihat iman saudara itu. Saya tuh ngelihatnya gini saudara. Saya ada ngobrol. Orang yang hobi goes, hobi sepeda, dia ingin banyak orang tuh bisa naik sepeda, main sepeda. Supaya apa? Supaya sehat. Sama seperti orang yang cinta Tuhan, yang punya sikap iman yang benar terhadap milik Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, kita ingin lihat semua orang memuji Tuhan. Saudara senang gak lihat orang memuji Tuhan?
Lihat orang melayani Tuhan. Bahkan pelayanannya diberkati, bahkan lebih besar daripada saudara. Senang enggak? Harusnya senang. Harusnya senang. Ini saudara. Nah, kita tidak ingin. Ini harus kita jaga. Jangan sampai kita ambil milik Tuhan. Jadi orang yang merindukan pujian. Kita udah bahas tanda-tanda keangkuhan adalah merindukan pujian. Senuntut orang muji kita. Nuntut orang menghormati sampai nyanjung. Itu yang pertama. Kalau saudara bisa berikan segala hormat pujian saudara kepada Tuhan, maka Tuhan lihat ini orang yang punya iman. Yang kedua adalah apa? Pembalasan adalah milik Tuhan. Kita bahas kemarin tentang pengampunan. Pembalasan adalah milik Tuhan. Saudara dan saya, kita jangan ambil milik Tuhan. Apa milik Tuhan? Pembalasan. Apa milik Tuhan yang kita? Pujian, penyembahan, kemuliaan. Jangan diambil. Semua itu milik Tuhan. Roma 12 ayat 19 kata apa saudara? Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Yang ketiga adalah apa? Persembahan persepuluhan. Itu milik Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Maleakhi 3 ayat 10 katakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan persepuluhan itu milik Tuhan saudaraku. Saya bersaksi, saudara, sejak saya jadi Kristen masih muda, saudaraku, saya jadi seorang calon pegawai negeri sipil golongan 2A dulu. Saya dapat gaji, saya mulai itu gaji perpuluhan. Sampai hari ini saya melihat bagaimana berkat Tuhan turun dalam hidup saya. Yang ngerti katakan amin saudara. Jangan sentuh apa yang menjadi milik Tuhan. Pembalasan jangan disentuh. Jangan ambil. Persembahan persepuluhan balikan. Pembalasan kembalikan ke Tuhan. Pujian penyembahan balikan ke Tuhan. Kalau kita bisa balikin ini semua ketiga ini sama Tuhan, Tuhan lihat iman kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saya percaya saudara semuanya diberkati.